Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja dalam rangka memenuhi tugas UAS, yaitu membuat sebuah video presentasi tentang Digital Logic Circuit, di mana Digital Logic Circuit ini merupakan bagian materi dari arsitektur dan organisasi komputer. Oke, langsung saja. Nama saya Rudi Hermawan dengan NIM 16060008. Di sini saya akan membacakan atau akan mempresentasikan judulnya Digital Logic Circuit. Oke, langsung saja ke slide pertama. Nah, Digital Logic Circuit ini adalah representasi dari aljabar boolean dan digunakan di komputer, telepon genggam, dan berbagai produk konsumen lainnya. Dalam sebuah sirkuit digital, sinyal dipresentasikan dengan satu dari dua macam kondisi, yaitu kita lihat di sini ada, jika satu maka biasanya disebut dengan high, aktif, atau true. Biasanya kalau angka 1 menunjukkan hidup. Ya, kalau angka 0 biasanya menandakan mati atau lemah. Di sana bisa kita baca ada low, non-aktif, dan false. Oke, itu mungkin digital logic circuit secara pengertian. Nah, teknologi digital memiliki beberapa keistimewaan unik yang tidak dapat ditemukan pada teknologi analog, yaitu mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya. Nah, ini merupakan kelebihan yang pertama. Yang kedua adalah penggunaan berulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas. Nah, dalam digital logic circuit ini, meskipun informasi dikirimkan berulang-ulang kali, nah ini tidak mempengaruhi, tidak mengurangi kualitas dan kuantitas isi dari informasi tersebut. Itu salah satu keuntungan atau keistimewaan dari teknologi digital. Nah, yang ketiga, informasi mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk. Yang keempat, memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimkannya secara interaktif. Selanjutnya, perpindahan informasi yang lebih banyak. Nah, dengan digital ini, perpindahan informasi biasanya menjadi lebih banyak. Nah, selanjutnya, tingkat kesalahan yang lebih rendah dibandingkan sistem analog. Nah, bedanya kalau misalkan sistem teknologi digital ini tingkat kesalahannya rendah. Beda lagi dengan analog lah. Itu merupakan tingkat kesalahannya lebih tinggi dari teknologi digital. Yang ketiga, peningkatan ekonomi. Kenapa disebut peningkatan ekonomi? Karena teknologi digital ini lebih efisiensi dari bahan atau dari biayanya. Oke, selanjutnya dalam digital logic circuit ini ada yang namanya rangkaian kombinasional dan rangkaian sekuensial. Nah, sekarang kita kupas satu persatu. Nah, sebelum ke rangkaian kombinasional dan sekuensial, kita harus mengenal dulu apa itu yang namanya gerbang logika. Karena penyusun dari gerbang sekuensial dan juga kombinasional itu disusun oleh berbagai macam gerbang logika. Makanya kita harus tahu dulu apa itu gerbang logika. Oke, langsung saja. Yang pertama, gerbang logika merupakan dasar pembentukan sistem digital. Gerbang logika beroperasi dengan bilangan biner. Tegangan yang digunakan dalam gerbang logika adalah tinggi atau rendah. Nah, bisa kita baca gerbang logika itu merupakan pembentukan sistem digital. Nah, sistem digital itu yang tadi sekuensial sama kombinasional. Nah, gerbang logika ini beroperasi dengan bilangan biner yang 1 sama 0 aja. Nah, selanjutnya tegangan yang digunakan dalam gerbang logika ini adalah low atau high, tinggi atau rendah, seperti itu. Selanjutnya, gerbang logika terdiri dari 3 gerbang utama dan 4 gerbang kombinasi. Nah, dari gerbang logika itu ada 7 jenis ya. Jadi yang ketiga yaitu gerbang utamanya dan keempat gerbang kombinasi dari ketiga gerbang utama tersebut. Oke, yang pertama gerbang N. Nah, ini merupakan gerbang utama. Yang pertama gerbang N. Nah, karakteristiknya, jika A dan B adalah input sedangkan Y adalah output, maka gerbangnya N berlogika 1. Jika semua inputnya berlogika 1 dan output berlogika 0,
dan jika kedua-dua atau salah satu inputnya berlogika 0. Nah, jadi kalau si N ini eh, karakteristiknya jika di A dan B itu satu dan satu, maka hasilnya akan satu. Jika A dan B high dan high, maka hasilnya akan high. Nah, jika kalau misalkan perpaduan antara A dan B satu dengan nol, nah itu akan low, akan menghasilkan nol. Itu karakteristik gerbang N. Nah, selanjutnya gerbang OR. Ini yang merupakan penyusun atau gerbang utama kedua dari gerbang logika. Nah, karakteristik gerbang OR ini jika A dan B inputnya inputnya satu sedangkan Y output, maka output gerbang OR akan berlogika satu jika salah satu atau kedua inputnya adalah berlogika satu. Nah, jika OR ini jika yang A satu atau yang B 0, maka hasilnya akan high, beda lagi sama yang N tadi. Nah, mungkin ini bisa dikatakan kebalikannya. Kalau satu dengan satu maka satu, kalau OR gerbang tebal kebenarannya kalau satu dengan satu satu, kalau satu dengan nol satu, nol dengan satu satu, nol dengan nol, nah nol itu kalau gerbang OR. Jika ada satu maka hasilnya akan satu, atau jika ada salah satu high dari A dan B, nah maka akan high keluarannya juga seperti itu. Itu karakteristik gerbang OR. Nah, selanjutnya ada gerbang NOT atau inverter. Ini merupakan penyusun atau gerbang utama ketiga. Nah, karakteristik ini merupakan kebalikan dari input. Artinya jika input berlogika satu, maka output berlogika akan sebaliknya. Nah, jika masukan dari A tersebut satu, maka akan dibalikan menjadi 0. Itu karakteristik dari gerbang NOT atau inverter seperti itu. Nah, selanjutnya gerbang yang keempat ini merupakan kombinasi dari gerbang NOT dan N. Nah, dinamakan gerbang NAND. Nah, karakteristiknya jika jika A dan B input sedangkan Y adalah output, maka output gerbang NAND akan berlogika satu. Jika salah satu inputnya berlogika 0 dan output akan berlogika 0 jika kedua inputnya berlogika satu atau output gerbang NAND adalah merupakan komplement output gerbang N. Seperti itu. Itu merupakan gerbang NAND. Nah, selanjutnya ada gerbang NOR. Gerbang NOR ini merupakan kombinasi dari gerbang NOT dan OR. Seperti itu. Karakteristiknya gerbang NOR atau NOT OR juga merupakan kebalikan dari gerbang logika OR. Semua input atau salah satu input bernilai satu, maka output akan bernilai 0. Jika kedua input bernilai 0, maka outputnya akan bernilai satu. Nah, ini merupakan kebalikan dari yang tadi, dari gerbang OR. Jadi not OR itu kebalikan dari OR. Nah, kalau misalkan tadi gerbang logika atau tabel kebenarannya satu dengan satu satu. Nah, kalau misalkan not OR satu dengan satu nol. Itu kebalikan dari gerbang OR yang tadi, gerbang utama yang tadi, seperti itu. Nah, selanjutnya gerbang XOR. Nah, gerbang XOR ini merupakan eksklusif OR ya. Seperti itu karakteristiknya. Nah, merupakan singkatan dari sesuai dengan namanya, gerbang logika ini merupakan versi modifikasi dari gerbang OR. Jadi ini mah merupakan sebuah modifikasi gerbang OR. Nah, dinamakan dengan eksklusif OR. Seperti itu. Jika pada gerbang bernilai satu, tidak demikian dengan XOR. Gerbang logika ini hanya akan mengeluarkan hasil output bernilai satu jika hanya salah satu input saja bernilai satu. Maksudnya jika kedua input bernilai satu, maka hasil outputnya tetaplah 0. Jadi dengan demikian logika XOR ini tidak akan membiarkan kedua inputnya bernilai sama. Jika sama, maka hasilnya outputnya 0. Jadi kalau misalkan A dan B sama angkanya, binarnya satu sama satu, maka outputnya akan 0. Nah, jika sebaliknya, jika 0 dengan 0, maka hasilnya juga akan 0 gitu. Jika low dengan low akan low, high dengan high akan low, seperti itu. Itu karakteristik gerbang OR. Nah, selanjutnya ada eksklusif not OR, kebalikan dari yang tadi. Nah, bisa kita pahami, tadi kan juga kalau eksklusif OR mah satu dengan satu akan nol, nol dengan nol akan nol. Nah, itu sebaliknya. Satu dengan satu akan satu, nol dengan nol akan satu. Seperti itu. Itu merupakan karakteristik dari gerbang-gerbang logika yang ada 7 tersebut. Oke, langsung saja kepada materi utama, yaitu rangkaian kombinasional. Nah, rangkaian ini adalah rangkaian outputnya hanya tergantung pada input pada saat itu. Jadi rangkaian kombinasional ini rangkaian
yang outputnya tergantung pada input pada saat itu. Jadi kalau misalkan di input, nah rangkaian outputnya hanya di input aja, nggak ditambah, nggak dikurang. Seperti itu. Kalau itu kalau rangkaian kombinasional. Oke, nah gerbang rangkaian kombinasional ini ada yang namanya encoder, decoder, multiplexer, dan demultiplexer. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, ada encoder. Encoder adalah rangkaian logika kombinasional yang berfungsi untuk mengubah atau mengkodekan suatu sinyal masukan diskrit menjadi kode biner. Nah, encoder ini merupakan salah satu eh, dari rangkaian kombinasional. Nah, fungsinya untuk mengubah atau mengkodekan sinyal masukan diskrit menjadi keluaran kode biner. Nah, jadi kalau misalkan dipicit truk jadi sinyal diskrit, nah nanti akan diubah oleh si encoder ini menjadi kode biner seperti itu. Itu fungsi dari encoder. Yang keduanya ada decoder. Nah, sebaliknya kalau misalkan rangkaian decoder ini mempunyai sifat yang berkebalikan dengan encoder, yaitu merubah kode biner menjadi sinyal diskrit. Nah, setelah diubah ke kode biner, diproses, nah setelah itu dikembalikan lagi menjadi sinyal diskrit oleh si decoder seperti itu. Nah, selanjutnya rangkaian logika kombinasional ini memiliki multiplexer atau disingkat dengan MUX biasanya. Nah, alat ini berfungsi untuk atau sebuah komponen elektronika yang bisa memilih input masukan yang akan diteruskan ke bagian output. Pemilihan input ini yang dipilih akan ditentukan oleh signal yang ada di bagian kontrol kendali select. Jadi ini merupakan yang apa ya? Yang memilih mana yang harus dikeluarkan, mana yang harus diinputkan seperti itu. Nah, selanjutnya ada rangkaian atau demultiplexer. Nah, ini kebalikan dari MUX. Pada demux ini jumlah masukan yang satu, tetapi bagian keluarnya banyak. Signal pada bagian input ini akan disalurkan bagian output, yang mana tergantung dari kendali pada bagian selectnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada rangkaian sekuensial. Nah, rangkaian yang kedua ini adalah rangkaian logika yang kondisi keluarannya dipengaruhi oleh masukan dan keadaan keluarannya sebelum atau dapat dikatakan rangkaian yang bekerja berdasarkan urutan waktu. Nah, ini jadi berurutan atau sistematis kalau rangkaian sekuensial bekerjanya itu. Nah, dalam rangkaian sekuensial ini ada beberapa bagian lagi yang mana semua ini komponen utama atau komponen pembangunnya adalah sebuah flip-flop. Nah, dari flip-flop itu ada yang dikembangkan menjadi counter dan register juga memori. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, ada flip-flop. Flip-flop ini adalah rangkaian utama dalam logika sekuensial. Counter, register, memori, serta rangkaian sekuensial lainnya disusun dengan menggunakan flip-flop sebagai komponen utama. Flip-flop adalah rangkaian yang mempunyai fungsi pengingat memori. Nah, jadi si flip-flop ini apa ya? Jadi dirangkai dari gerbang logika menjadi flip-flop, dan si flip-flop ini mempunyai sebuah pengingat, nah dan menjadi perangkai atau komponen utama dari counter, register, dan memori, atau komponen utama dari rangkaian sekuensial seperti itu. Nah, selanjutnya ada rangkaian counter atau penghitung. Adalah logika sekuensial yang dapat dipergunakan untuk menghitung jumlah pulsa masuk dan dinyatakan dengan bilangan biner. Nah, dalam sekuensial ada yang namanya counter atau sebuah penghitung. Ini biasanya menghitungnya dengan bilangan-bilangan biner. Nanti akan dikonversikan menjadi bilangan-bilangan desimal seperti itu. Itu merupakan rangkaian counter dari logika sekuensial. Nah, selanjutnya register adalah memori berukuran sangat kecil dengan kecepatan akses sangat tinggi. Register digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Sementara itu, data dan instruksi lainnya menunggu giliran diproses akan disimpan dalam main memori. Nah, register ini bisa dibilang juga dengan RAM biasanya. Kalau zaman sekarang itu. Jadi kalau misalkan register ini bisa menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses sementara. Jadi kalau misalkan udah beres, bisa di-save ke hard disknya seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada memori. Beda lagi dengan register. Memori ini adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori adalah array besar dari word atau byte yang disebut dengan alamat. Seperti itu memori. Ya, selesai.